Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saudaraku. Kembali lagi dengan kami, cerita inspirasiku. Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, rezeki, dan berkah dari Allah ya. Kali ini kami akan menceritakan sebuah kisah inspirasi berjudul Nenek miskin ini bisa menyekolahkan anaknya hingga ke Amerika berkat. Siapkan hati, karena cerita ini akan membuka mata kita bahwa tak ada yang mustahil bagi Allah, selama kita yakin dan berjuang. Di sebuah desa terpencil di pelosok Jawa Tengah, tinggallah seorang nenek bernama Mak Nah. Ia dikenal sebagai sosok sederhana, pekerja keras, dan sangat penyayang. Sejak suaminya meninggal ketika anak sematawayangnya, Arif, masih bayi, Mak Nah harus memikul semuanya sendiri. Setiap hari Mak Nah berjalan kaki berkilo-kilometer menuju pasar, membawa keripik singkong buatannya. Ia menggoreng sendiri dari pagi buta, membungkusnya, lalu menjualnya ke warung-warung kecil. Keuntungannya hanya cukup untuk makan seadanya. Namun meski hidup pas-pasan, Mak Nah selalu tersenyum. Ia punya semangat hidup yang luar biasa, dan satu impian yang terus ia jaga, agar anaknya bisa sekolah tinggi. Aku cuma orang desa, tapi anakku harus lebih tinggi ilmunya dari aku. Biar dia nggak hidup seperti ini terus, katanya dalam hati setiap malam, sambil menengadahkan tangan kepada Allah. Arif adalah anak yang berbeda. Sejak kecil, ia menunjukkan kecerdasan di atas rata-rata. Ia belajar dengan sebatang lilin, membaca buku-buku pinjaman dari tetangga, dan sering membantu ibunya membuat keripik sepulang sekolah. Meski hidup dalam keterbatasan, Arif tak pernah mengeluh. Ia justru lebih semangat dari anak-anak lain. Nilainya selalu tertinggi, dan guru-gurunya menyebutnya mutiara dari pelosok. Mak, Arif mau jadi orang hebat. Arif mau bikin emak bangga, ucapnya suatu malam. Mak Nah hanya tersenyum, sambil mengelus kepala anaknya. Nak, emak gak pernah minta kamu jadi orang kaya. Emak cuma pengen kamu jadi orang baik, yang berguna buat orang banyak. Tapi Allah mendengar. Dan di balik kesederhanaan itu, ia sudah menyiapkan rencana besar untuk anak dan ibunya ini. Tahun demi tahun berlalu, Arif tetap jadi siswa teladan. Tapi perjuangan Mak Nah makin berat. Harga minyak goreng naik, hasil penjualan keripik tak menentu, dan usia Mak Nah pun mulai renta. Namun ia tak menyerah. Setiap malam, ia tetap bangun pukul 2 dini hari, menggoreng keripik sambil bersyalawat. Doanya satu, ya Allah, kuatkan hamba demi Arif. Arif pun membantu. Ia ikut mengangkat dagangan, mencatat pesanan warung, dan sesekali menggantikan ibunya berdagang jika Mak Nah kelelahan. Tapi tak pernah sekalipun ia bolos sekolah. Guru-guru di sekolah pun mulai menyadari kisah hidup Arif. Mereka mulai mengumpulkan donasi untuk membantunya membeli seragam, buku, dan biaya ujian. Salah satu guru berkata, "Anak ini harus didorong. Kalau kita biarkan dia tenggelam dalam kemiskinan, kita sedang membunuh masa depan bangsa." Dan benar saja, pertolongan Allah datang dari mana saja. Namun hidup tak selamanya lurus seperti jalan datar. Ada kalanya naik, ada kalanya turun, bahkan jatuh terjerembab. Begitu juga yang dialami Arif dan Mak Nah. Ketika Arif duduk di bangku kelas 2 SMP, musibah datang. Suatu malam, rumah mereka yang sudah reot diterpa angin puting beliung. Atapnya beterbangan, tiangnya roboh. Seluruh barang-barang, termasuk buku dan tabungan kecil mereka, hanyut bersama lumpur. Mak Nah hanya bisa menangis sambil memeluk Arif yang gemetar kedinginan. Di tengah hujan deras, mereka duduk berdua di bawah pohon pisang, berlindung dari angin dan air. Tapi dalam tangisnya, Mak Nah masih bisa berdoa. Allah, kalau ini ujian hamba ridho. Tapi jangan engkau ambil semangat anakku.
Pagi harinya, warga desa datang membantu. Mereka membangunkan gubuk kecil sementara dari terpal dan kayu bekas. Tapi bagi Maknah, yang penting bukan rumah megah, melainkan semangat untuk tetap hidup dan memperjuangkan masa depan Arif. Arif sempat terpukul. Buku-bukunya habis. Seragam sekolah basah dan tak bisa dipakai lagi. Ia malu ke sekolah. Tapi suatu pagi, seorang guru datang membawa tas bekas dan buku-buku sumbangan. Arif, jangan menyerah. Semua orang besar pernah melewati badai. Sekarang giliranmu. Tapi ingat, badai akan berlalu jika kamu terus berjalan. Kalimat itu menggetarkan hati Arif. Ia kembali bangkit. Ia kembali ke sekolah, walau dengan seragam robek dan sandal jepit yang sudah hampir putus. Ia tahu Allah sedang mengujinya. Dan ia tak boleh kalah. Waktu berjalan. Arif lulus SMP dengan nilai tertinggi di sekolah. Banyak orang terkejut. Anak dari keluarga miskin, yang bahkan tak punya sepatu, bisa mengalahkan anak-anak yang jauh lebih mampu secara ekonomi. Salah satu guru Arif kemudian mengajukan namanya ke program beasiswa penuh di salah satu SMA unggulan kabupaten. Program ini hanya diberikan kepada anak-anak berprestasi dari keluarga kurang mampu. Dan Masya Allah, Arif diterima. Berita ini seperti angin segar di tengah teriknya hidup. Maknah sujud syukur berkali-kali di musala kecil dekat rumahnya. Ia menangis, tak henti-henti mengucap, Alhamdulillah ya Allah. Engkau benar-benar maha mendengar. Arif pindah ke asrama SMA. Ini kali pertama ia tinggal jauh dari ibunya. Tapi ia tahu, ini bagian dari perjuangan. Di sana, ia bertemu banyak teman baru, guru-guru hebat, dan akses ilmu yang lebih luas. Ia belajar siang malam, ikut lomba, menulis karya ilmiah, dan terus menorehkan prestasi. Tapi setiap malam, sebelum tidur, Arif selalu menatap foto ibunya di dompet lusuhnya. Ia genggam erat dan berbisik pelan, "Emak, tunggu ya, aku akan buat emak bangga." Tahun demi tahun berlalu. Arif tumbuh bukan hanya sebagai siswa cerdas, tapi juga sosok yang rendah hati dan disegani. Namanya mulai dikenal bukan hanya di sekolah, tapi juga di tingkat provinsi karena berbagai prestasi ilmiah yang ia raih. Salah satu momen paling mengejutkan datang ketika Arif memenangkan lomba karya tulis ilmiah tingkat nasional. Tulisannya tentang pemanfaatan energi alternatif di pedesaan, memikat para juri, bahkan menarik perhatian seorang profesor dari luar negeri yang menjadi tamu kehormatan di acara itu. Anak ini punya pemikiran luar biasa. Saya ingin ia bergabung dalam program pelatihan riset internasional yang kami selenggarakan di Amerika Serikat, ujar sang profesor. Berita itu sampai ke telinga Maknah. Tapi alih-alih langsung gembira, Maknah justru bingung. Amerika? Itu di mana, Rif? Jauh, Mak. Naik pesawat tapi semua biaya ditanggung, beasiswanya penuh. Aku cuma butuh restu, Mak, jawab Arif sambil menggenggam tangan ibunya. Maknah menatap anaknya dengan mata berkaca-kaca. Tangannya gemetar, tapi senyumnya tak hilang. Kalau itu jalanmu, nak, pergilah. Emak ikhlas. Emak percaya, Allah bersamamu. Arif memeluk ibunya erat-erat. Dalam pelukan itu, ia bersumpah dalam hati, ia tidak akan sia-siakan kesempatan ini. Hari itu pun tiba. Bandara menjadi saksi haru antara ibu dan anak. Maknah, dengan baju terbaik yang ia punya, baju batik yang hanya ia pakai saat Idul Fitri, berdiri di antara keramaian. Ia menatap anaknya yang mengenakan jaket beasiswa dengan lambang Universitas Luar Negeri. Jangan lupa salat ya, nak. Jangan lupakan Allah, dan jangan lupakan emak di sini. Arif tersenyum sambil menahan tangis. Insya Allah, Mak.
Emak doain aku terus ya. Tangannya tak mau lepas. Tapi waktu terus berjalan. Arif harus masuk ke ruang keberangkatan. Dengan pelukan terakhir dan ucapan, Bismillah, ia pun melangkah ke dunia baru, Amerika Serikat. Sesampainya di sana, Arif mengalami culture shock. Bahasa, makanan, suasana, semua terasa asing. Tapi semangatnya tetap sama, semangat anak desa yang ingin mengubah nasib, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk ibunya, dan siapa tahu, untuk desanya, bahkan bangsanya. Ia belajar giat, mengikuti riset, bergabung dengan organisasi pelajar muslim, dan bahkan mulai bekerja paruh waktu untuk mengurangi beban kampus. Di sela-sela kesibukan, ia tetap menyisihkan waktu untuk menelepon ibunya seminggu sekali. Mak, aku sehat. Di sini dingin banget, tapi aku kuat. Emak gimana? Dan Mak Nah akan menjawab dengan suara parau tapi penuh semangat. Emak selalu doain kamu, Rif. Emak bangga sekali. Hari demi hari, Arif terus membuktikan dirinya. Ia bukan hanya berhasil menyelesaikan program pelatihan risetnya dengan predikat terbaik, tapi juga ditawari untuk melanjutkan pendidikan strata 1, S1, di universitas ternama di Amerika, dengan beasiswa penuh. Kabar itu ia terima lewat email, dan saat itu juga ia langsung menelepon Mak Nah dari warnet kampus. Mak, aku keterima kuliah di sini dengan beasiswa penuh, Mak. Allah jawab doa-doa Mak. Di ujung sana, Mak Nah tak bisa berkata-kata. Ia hanya terduduk di atas sajadah, meneteskan air mata bahagia. Hatinya seperti meledak oleh rasa syukur. Ya Allah, betapa baiknya Engkau. Engkau angkat anakku. Engkau bawa dia dari dusun kecil yang tak dikenal, sampai ke negeri asing. Sejak hari itu, Arif semakin tekun. Ia belajar siang malam, tetap rendah hati, dan selalu menjaga ibadahnya. Ia tak pernah lupa dari mana ia berasal. Dan yang paling penting, ia tak pernah lupakan siapa yang selalu jadi alas doanya, ibunya, Mak Nah. Saat liburan musim panas, Arif tak pulang ke Indonesia. Tapi ia bekerja paruh waktu untuk mengirim uang ke ibunya. Ia minta seorang tetangga membelikan kulkas kecil, kasur baru, dan mengecat ulang rumah Mak Nah. Tetangga itu bingung dan kagum. Mak Nah, ini semua dari Arif. Dia kerja sambil kuliah katanya. Hebat ya, Mak. Mak Nah hanya senyum, lalu mengusap air mata. Bukan hebat Arif, itu semua kuasa Allah. Aku cuma ibunya yang kerjaannya minta sama Allah tiap malam. Waktu berjalan cepat. 3 tahun berlalu. Arif sudah hampir menyelesaikan kuliahnya. Tapi satu kejutan besar datang tak terduga. Ia mendapat undangan untuk menjadi pembicara di acara internasional tentang energi terbarukan, mewakili kampusnya. Dan lebih hebatnya lagi, acara itu disponsori oleh Lembaga Pendidikan dan Duta Besar Indonesia di Amerika. Mereka membaca kisah Arif dari profil kampus dan sangat terharu. Anak ini inspirasi. Kita harus undang ibunya datang, kata salah satu pejabat KBRI. Surat undangan pun dikirim ke rumah kecil Mak Nah. Isinya, tiket perjalanan ke Amerika dan undangan resmi sebagai tamu kehormatan di acara putranya. Warga desa geger. Belum pernah ada orang dari kampung itu yang ke luar negeri, apalagi seorang nenek tua seperti Mak Nah. Tapi dengan bantuan kedutaan dan beberapa donatur, Mak Nah pun mengurus paspor, membuat kartu identitas baru, dan dibelikan pakaian yang layak. Hari keberangkatan pun tiba. Dengan pakaian sederhana tapi hati penuh haru, Mak Nah naik pesawat untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Ia memandangi langit dari balik jendela dan berbisik pelan. Ya Allah, ternyata begini rasanya terbang menuju mimpi. Setibanya di Amerika, Mak Nah disambut hangat oleh staf kedutaan dan beberapa mahasiswa Indonesia yang tahu kisahnya.
Mereka memeluk Maknah dengan takzim, seakan sedang menyambut seorang tokoh besar. Namun Maknah tetap sederhana, tetap merunduk, tetap menjawab dengan kalimat, "Saya ini cuma emak-emak kampung." Tapi siapa sangka, kehadirannya mengguncang panggung sebuah forum internasional. Hari itu, aula kampus penuh sesak. Arif berdiri di podium dengan mengenakan jas hitam dan dasi merah, terlihat begitu percaya diri. Di belakangnya, terpampang layar besar yang menampilkan kisah hidupnya, dan tentu saja, wajah ibunya, Maknah. Sebelum memulai presentasinya, Arif menatap ke arah depan. Di sana, di deretan kursi kehormatan, duduk seorang wanita tua dengan mata berkaca-kaca. Arif menahan napas. Ini bukan sekadar acara ilmiah. Ini adalah panggung pembuktian cinta dan doa seorang ibu. Ladies and gentlemen, Arif memulai pidatonya. I am here not because I am the smartest, but because I have a mother who never stopped praying for me. Seluruh ruangan hening. Lalu Arif melanjutkan, kali ini dalam bahasa Indonesia, saya persembahkan semua ini untuk emak saya. Emak yang membesarkan saya dengan keripik singkong, dengan doa tiap malam, dan dengan air mata. Ia kemudian menunjuk ke arah Maknah. That woman is my hero. Seluruh hadirin berdiri dan memberikan tepuk tangan panjang. Beberapa bahkan tak kuasa menahan tangis. Kamera menyorot wajah Maknah yang menangis terisak, menutup wajahnya dengan selendang batik, penuh rasa syukur. Itulah hari di mana langit dan bumi menjadi saksi bahwa cinta dan doa seorang ibu mampu mengangkat anak kampung hingga ke panggung dunia. Setelah wisuda dan menyelesaikan kuliahnya, Arif memutuskan untuk tidak tinggal di luar negeri. Banyak tawaran kerja datang dari perusahaan besar, tapi ia menolak halus. Aku ingin kembali ke tanah kelahiranku, katanya. Ia pulang ke Indonesia, kembali ke desa, dan membangun pusat pelatihan teknologi ramah lingkungan. Tujuannya sederhana, agar anak-anak desa juga punya peluang besar, seperti dirinya dulu. Maknah tetap tinggal di rumah sederhananya, walau kini telah direnovasi. Tapi ia tak pernah mau pindah ke kota, apalagi ke rumah mewah. Disinilah dulu aku melahirkan Arif, disinilah aku menanam doa. Biar aku wafat pun, di sini saja. Dekat dengan tanah, dekat dengan langit, ucapnya sambil tersenyum. Dan itulah kisah nyata penuh inspirasi dari seorang nenek miskin yang bisa menyekolahkan anaknya hingga ke Amerika, berkat doa, perjuangan, dan keyakinan kepada Allah yang tak pernah goyah. Semoga kisah ini bisa menyentuh hati kita semua, bahwa tak ada yang tak mungkin jika Allah sudah berkehendak. Jangan pernah remehkan doa seorang ibu. Dan jangan pernah berhenti bermimpi, walau berasal dari tempat terpencil sekalipun. Terima kasih sudah menonton video ini di channel Cerita Inspirasiku. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar kami terus semangat menghadirkan kisah-kisah penuh makna dan pelajaran hidup untuk kita semua. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.